Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami mohon bimbingan-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan renungan pada hari ini diambilkan dari Amsal 9 ayat yang 9. Demikian bunyinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tema renungan pada hari ini adalah menerima kritik dan melakukan evaluasi. Dalam melayani kita sering tidak lepas dari kritik. Misalnya setelah memimpin pemahaman Alkitab, memimpin serasihan, ataupun memimpin persekutuan doa, atau berkhotbah, kita kadang-kadang sering menerima kritik dari orang lain. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita dikritik oleh orang lain? Pada dasarnya manusia lebih senang dipuji daripada dikritik, dan tidak mudah untuk menerima teguran dari orang lain. Pada umumnya kita sering bereaksi negatif terhadap kritikan atau teguran dari orang lain. Kita biasanya merasa tidak nyaman, malah sering tersinggung, kadang-kadang emosi, malah justru kadang-kadang marah. Kita perlihatkan. Kritik adalah suatu tanggapan atau kecaman yang kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu pendapat atau hasil karya atau yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan ketika kita dikritik atau ditegur oleh orang lain? Ada beberapa tips yang ada dalam kitab Amsal. Jangan menanggapinya dengan marah, tetapi tanggapi dengan penuh kesabaran. Kritiknya mungkin benar. Kita memang perlu
berubah. Orang bijak akan menerima masukan dengan baik. Kritikan atau teguran tidak selalu buruk. Ada kalanya teguran dapat dipakai menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih bijak. Dan di samping itu, kritikan juga bisa menjadi bentuk kasih terbaik dari seseorang kepada kita. Ketika kita dikritik, baik itu kritik yang benar dan kritikan yang dibuat-buat, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengarkanlah baik-baik dengan kepala yang dingin dan cernalah kata-katanya. Dan seringkali kritikan itu justru membuka wawasan pikiran kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kritikan seringkali membuat kita melakukan introspeksi diri, membentuk pribadi yang lebih baik dengan tujuan mengevaluasi perilaku kita, sehingga kita dapat berdamai dengan diri sendiri maupun memperbaiki hubungan dengan orang lain. Cara utama untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari kita sendiri yang akan dilihat oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan ini marilah kita belajar untuk menerima semua kritik yang ada dan mengolahnya sebagai bahan renungan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Dengan kritik dan evaluasi ini diharapkan kita mampu membawa diri kita menjadi lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.